Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ma yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. La haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Bupati Blora yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kabak Kesra, Bapak Mahbub Junaidi. Yang kami hormati Bapak Ketua MTA dan segenap pengurusnya. Yang kami hormati semua jamaah yang hadir pada malam hari ini. Yang pertama, puji syukur alhamdulillah atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayahnya. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan kenikmatan, terutama nikmat iman dan Islam, sehingga pada malam hari ini kita dapat hadir rawuh dalam rangka pengajian rutin setiap malam Jumat di pendopo Rumah Dinas Bupati Blora. Selanjutnya sholawat serta salam semoga selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang selalu kita nantikan sahabatnya di yaumul kiamah. Bapak Ibu yang kami hormati, yang pertama salam takdim dari beliau Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blora. Beliau mohon izin Bapak karena sore tadi ada keperluan ke Kudus Pak dalam rangka menjemput Ibu, besok ada kegiatan di Kemenak. Mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Kemenak tidak bisa mengikuti kegiatan pada malam hari ini. Yang kedua, dengan pengajian ini Kementerian Agama sangat apresiasi dan terima kasih kepada Bapak Bupati yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Kegiatan ini sangat bermanfaat sekali untuk menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, sesuai dengan visi misi Kementerian Agama, diantaranya adalah meningkatkan kualitas kesolehan umat beragama. Ini sudah klop dengan program Pak Bupati dengan diadakannya pengajian rutin setiap malam Jumat ini, Pak. Yang keempat, dengan kegiatan pengajian ini monggo kita jadikan sebagai tempat untuk mencari ilmu, terutama ilmu agama, karena ini penting. Mencari ilmu adalah kewajiban kita sebagai umat muslim, mulai dari dalam kandungan sampai masuk liang lahat sampai meninggal. Untuk itu kita gunakan sebaik-baiknya malam pengajian ini betul-betul untuk mencari ilmu. Yang selanjutnya, dengan pengajian ini Kementerian Agama sangat mendukung. Mudah-mudahan pengajian ini bisa berjalan lancar, rutin, istiqomah, Pak. Karena ini juga sebagai wadah menjalin silaturahmi antar sesama. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang dan salahnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya sambutan Bupati Blora yang dalam kesempatan kali ini diwakili oleh Kabak Kesra Sekda Blora. Kepada yang terhormat Bapak Mahbub Junaidi SPD MSI, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana wa tub 'alaina ya maulana innaka at-tawwabur rahim.
Fadlul Kurama, Poro Alim, Poro Kiai, Poro Sepuh, Sepuh Kusipun dumateng bandanipun Bapak Kiai Surati minangka sesepuhipun wonten majelis tafsir Al-Qur'an Kabupaten Blora, kita tunggaken mugi-mugi tansah sehat walafiat mimpin jamaah. Kemudian jamaah itu gajine gede. Ini gajine sing gaji Gusti Allah. Alhamdulillah. Kang kula hormati Bapak Ketua Kemenang yang pada malam hari ini dikira oleh Pak Imam, Bapak Ketua LDII, pengurus daerah LDII Kabupaten Blora, Yai Joko, Yai Haji Joko, Ketua Pengurus Daerah Muhammadiyah OTW, biasanya pun Kang Rawuh, Bapak Haji Sudartio, Ketua Pengurus Daerah MBC NU Bapak Haji Muhammad Fatah, ingkang makelaken dumateng kawula menika sekretaris MBC NU. Di niki sekaligus makili saking pengurus NU, nggih makili Kabag Kesra, nggih makili Pak Bupati. Alhamdulillah amplop kula 3. Ampun meri. Ampun dijatah Gusti. Bapak Ibu pesel nganterin sinten nggih. Sampun nggih. Bapak Ibu anggota Majelis Tafsir Al-Qur'an yang rawuh, kita tunggaken sareng-sareng mugi tansah keparingan kesehatan, paringan rezeki ingkang kathah ingkang barokah, ingkang halal, nular dumateng tangga-tangga kita sedaya, nular dumateng masyarakat Blora. Amin Allahumma amin. Bareng matur menangani wakilipun saking Pak Bupati sepindah dalam salamipun guru kawula Bapak Insinyur Supoyo. Menika kula saged ngetik, saged maca statistik. Menika guru kula Pak Insinyur Supoyo wekdal kawula teng Bapeda. Tesih lunga kaya kethek. Kepanggih Bapoyo ngilmune ngilmu oke enak sing angel, gampang angger gitu. Nah, niku kula cepet teng pundi mawon yo gampang angger lem. Matur nuwun Pak Boyo, ngilmune niku dipun paringi kula. Terus kula geni diparingi teng pundi mawon nggih. Insyaallah gampang nek gelem. Nomor kali nun ngapunten ya Pak Bupati, sajane kepengin hadir secara pribadi setiap ada acara. Neng pun pesen kawula Pak Bu, pesen kali Mas Bu. Pak Bupati pesen kali Mas Mahbub ngoten materi. Pak Bu, iki Mahbub lho nggih, mboten Pak Bupati. Pak Bu, ana aku utawa gak ana aku, pendopo tetep go ngaji. Aku seneng nek pendopo dienggo ngaji. Ning mergo dulure akeh, jajal ditata sing apik. Piye carane supaya
iso kumpul ing pendopo ngaji bareng. Alhamdulillah sudah 4 kali dari lembaga kemasyarakat ormas Islam sudah di pendopo semua, ngaji di pendopo semua. Derek dawuhipun panjenengan supaya kula di WA kalih Pak Bupati lanjutkan. Berarti dawuh Pak Boyo wau sampun dimireng Pak Bupati terus no. Sepakat apa mboten? Sepakat. Alhamdulillah. Nggih Pak Bupati kula terus. Jadi kita teruskan setiap malam Jumat kita pendopo kita ramaikan untuk ngaji. Minggu depan Pak Bupati kepengen ngaji bareng NU, Muhammadiyah, LDI, MTA ngaji bareng di sini. Sepakat apa mboten? Sepakat. Bareng-bareng nek niki kan bolone dhewe kabeh. Sesuk uga bolone ning dulure. Minggu depan insya Allah nyuwun donga pangestu panjenengan. Nomor 3 nyuwun donga pangestunipun panjenengan sami, baik yang hadir secara luring maupun yang hadir secara daring karena keterbatasan bukan tempatnya tapi keadaan yang tidak boleh mengumpulkan banyak orang, ikhtiar supados Covid menika mboten kerasan ning Bluro. Nyuwun donga pangestu panjenengan mugi-mugi enggal dipun angkat Covid menika saking Bluro, khususipun Indonesia pada umumnya dan dunia pada umumnya juga. Amin Allahumma. Mila level 3 tim Bluro menika mboten disebabkan oleh karena penderita Covid, tetapi disebabkan karena prosentasi masyarakat yang jenenge apa niku? Vaksin belum mencapai 70%. Nah, Pak Bupati sangat arep-arep dumateng sederek sedaya ingkang saking MTA. Daerah mana dari anggota kita yang belum napa wau Covid vaksin, kula tak tanglet jenengan. Kira-kira jenengan kersa mboten menawi derek panjenengan dereng di Covid, dereng di vaksin mengke badhe niki mulai langsung didaftarke suntik lali meneh. Vaksin kira-kira kersa mboten? Carane pripun? Sampun sedaya? Lah tanggone? Nah, nek wis jamaahe genten tanggone, sebab jenengan sehat, nek tanggone gak sehat yo ame metu yo rada grinding-grinding. Ngoten iki. Nah, kalau jamaahnya sudah, Pak Bupati nyuwun tulung tanggone, kancane, dulure diajak. Kita dakwah bilhal untuk ngajak napa wae jenenge nek lali vaksin. Mau ngiling vaksin nih olah lali. Nek bar Covid iki ngoten niku jarene. Olah lali. Tapi duit 100 gak lali ya. Maka dari itu kami ingin ada gerakan MTA peduli vaksin. Tepuk tangan dan
Kados niki Pak Yai Suradi nyuwun tolong digerakkan nanti MTA yang cabang mana katakan yang paling besar mana nih cabangnya? Randu ini yang masih kurang di daerah barat. Barat ada Bongsone Japa, Todangan, Kunturan, wonten? Wonten nggih? Tolong nanti buka MTA peduli vaksin. Tak jatah 5.000 per kecamatan. Siap? Insya Allah. 5.000 mau siti Pak. Blora bisa naik 1% itu nek sing divaksin 7.000. Dan jenengan 5.000 dereng ngantek 1%. Siap mau boten kita di malah dulu. Siap? Lai ditagih janjinya. Gusti Allah sing menyaksikan. Insya Allah nek jenengan melopori vaksin engko pengajian orang ngomong sakmene. Kita ramaikan di sini. Penuh sampai alun-alun. Dan yo apike pendokone dadi rame akeh dienggo ngaji barokah insyaallah kangge sang bloro amin Allahumma amin. Tunggal kalih pesen Pak Bupati visi misi pun sesarangan bangun bloro tujuanipun nek sesarangan mengke bloro ben unggul dan berdaya saing. Unggul kalau kita nanti di pengajiannya berarti unggul di sumber daya manusia dalam peribadatan, berarti meningkatkan iman dan takwa kita masing-masing, dikemas dalam berbagai macam kegiatan yang bisa menumbuhkan keimanan dan ketakwaan. Nyuwun sewu, ana ndelok wong ayu iku iso menambah keimanan apa keaminan? Karek niat. Ya, dene kula muga-muga malah nambah keimanan. Subhanallah Gusti, jenengan ndamel kok iso wae. Niku gedangnya gedang nopo sing gedang? Gedang gablok apa gedang sing todanane gedang nopo nih? Dan biar ya. Kalau menambah menggerakkan hati menjadi iman kepada Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan keimanan. Tapi yang bergerak aminnya, nah ini yang perlu dilatih, yang bergerak tidak aminnya tapi iman. Delok wong ayu itu iso. Lho, mungkin jatah jenengan yang saya kalau terakhir monggo sesarangan kali Pak Bupati di sesi terakhir nanti. Pak Bupati juga mengikuti malam ini juga secara daring apa saja yang kira-kira panjenengan melihat di daerahnya yang perlu dapat sentuhan dari Pak Bupati, dari pemerintah. Mungkin ada sesi ngudo rasa rasane diudani ben ketok kabeh perasaane maksud iki ning gone lapangan jenengan duwe sapa napa disampaikan Pak. Contoh-contoh nggih kene kula niku nek ketiga gak ana banyu Pak ya mesti ketiga ana banyu carane pripun Pak? Nanti biar teman-teman yang mengikuti ini Pak, semua kabak hadir secara daring akan mencatat sebagai masukan untuk pemerintah. Contoh lain, Pak gini kalau cak nom-nom nanti saat ini modeling ngoten ini pripun Pak, apa yang harus kita lakukan?
Itu masukan nanti 3 atau 4 dari jamaah teman-teman MTA memberi masukan kepada pemerintah lewat majelis ini sebagai silaturahmi, juga sebagai tawasau bil haqi wa tawasau bis. Pemerintah biar bisa mengetahui keadaan yang di lapangan. Panjenengan sing pirsa, Pak Bupati jenengan kan ngelilingi Bluro ya. Teyolan ini. Nah, di antara lain nanti disampaikan. Begitu Pak Yai. Itu beberapa hal yang perlu saya sampaikan mewakili Pak Bupati. Satu hal lagi yang tadi pesannya Pak Bupati nyuwun tulung disukseskan suntik apa wau vaksinipun. MTA per kecamatan dijatah 5.000. Urung dilakoni wis. Pinten wau? Siap napa mboten? Insyaallah. Di daftar kecamatan Jepang, Jepon sing wonten 5.000. Mangke menghubungi kawula. Bluro tesih duwe 72.000 vaksin. Nanti kalau bulan ini enggak habis, jenenge daluwarsa niku napa? Expired. Kaya jenengan niku expired. Yes, ora kanggo maneman, liyane oyo-oyoan Bluro malah oyo-oyoan ora. Nah, tolong tunjukkan bahwa MTA punya dharma bakti terhadap pembangunan di bidang kesehatan. Yang kedua, stunting titip. Wonten dulure tanggane si stunting, kita ikut diam apa kita ikut bergerak? Yai mohon ditolong. Jangan ada stunting di antara kita. Mudah montang manting mungkin ya. Stunting apa? Gambar ini harus stunting. Kerdil. Nah, kerdil kok maca Quran sampe ora iso. Wong kekurangan gizi. Tugas panjenengan mau ngendikane Pak Insinyur Supoyo yo dunyane yo akhirate. Indah malih sing kemis kinang. Alhamdulillah MTA sudah banyak usaha macam-macam titip. Tonggo kita, dulur kita, Bluro sing miskin, ayo dilatih dadi wong sing luwe miskin ngoten. Diajak latih untuk gelem mergawe. Biasanya nunjuk nek miskin iku dijak mergawe rada angel. Ngoten nggih? Kaya sampeyan nggih. Mboten nggih. 3 hal itu yang penting: vaksin, stunting, kemiskinan. MTA harus punya jenenge apa? Maju ning arep punya peran. MTA punya peran dalam 3 hal tadi. Tunjukkan bahwa MTA juga bisa. Mboten SMK tok sing iso. MTA juga bisa. Sanggup nggih? Saestu nggih? Nggih, tepuk tangan. Ngaten Mbah Yai, mugi-mugi wonten manfaatipun. Mbok pilih atur kawula ora cocok karo iku makile Pak Bupati, makile awake dhewe lah ya wis padha ae. Nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun. Mbok pilih wonten papan panggenan pasugatan khususnya nggih. Oh ana sing ngrasani. Ade kok ngene tok leh. Nyuwun ngapunten ingkang sak kata-kataipun. Balakum minkum akhirul kalam wa ba'ul muwaffiqillah aqwa min thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa ma yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Bupati yang dalam hari ini diwakili oleh Bapak Mahbud Junaidi SPDI MSI selaku Kabag Kesra, juga sekaligus Bapak Junaidi tadi mewakili dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama wilayah Kabupaten Blora, dan juga yang saya hormati Bapak Kepala Kemenag dalam hal ini diwakili oleh Bapak Imam Sofwan SAG MSI, dan juga saudara saya dari pimpinan wilayah cabang LDI Bapak Joko, juga Bapak Sugiyanto yang saya hormati, saudara-saudaraku semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang saya cintai Bapak Ibu saudara semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan ridhonya kita semuanya pada malam hari ini diberikan oleh Allah nikmat yang luar biasa, dapat berkumpul, dapat melaksanakan aktivitas yang insya Allah aktivitas yang diridhoi oleh Allah, yang menjadikan sebab berkah atau barokahnya Kabupaten Blora. Amin. Kemudian salawat serta salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, dan juga kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, tabi'in, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk yang dimana nanti mendapatkan syafaat di sisi Allah SWT, syafaat dari Rasulullah SAW atas izinnya. Saudaraku semuanya, pada malam hari ini saya selaku Ketua Perwakilan MTA Blora, dan juga yang diminta untuk mengawali ini Pak Junaidi menyampaikan kajian, sangat bangga, bersyukur memiliki beliau Pak Bupati dan juga beliau-beliau ya dari jajaran pemerintah Kabupaten Blora yang sepakat menjadikan Blora mengaji, harapannya bersama-sama membangun kota Blora. Dan mudah-mudahan niat yang baik ini ya Allah meridhoi, sehingga tidak ada yang tidak bisa. Bagi Allah sangat mudah. Sebelumnya ini Bapak Junaidi selaku Kabag Kesra, saya jawab tadi beberapa yang disampaikan 5.000 vaksin untuk tiap-tiap kecamatan yang manakan pada kami. Nyuwun sewu sebelumnya, karena
program vaksin itu dihimbau sejak jauh-jauh sebelumnya dari pemerintah pusat itu supaya masyarakat Indonesia mengikuti vaksin. Itu sudah dihimbau dari pusat, kemudian ditindaklanjuti di daerah-daerah, sehingga dari warga pusat, MTA pusat sampai daerah itu sudah melaksanakan vaksin. Kalau berhubungan atau kaitannya dengan masyarakat sekitar yang ada Majelis Tafsir Al-Quran, kami membantu dalam hal ini nanti untuk bersama-sama, misalkan yang belum vaksin, supaya sosialisasi pada mereka, ya insya Allah ya kami usahakan tetap ya mengajak ya masyarakat untuk melakukan atau melaksanakan vaksin. Terus kemudian dari yang disampaikan beliau Bapak Junaidi tadi, sebenarnya saya sejak awal ketika mendengar Pak Poyo menyampaikan bahwa harapan Pak Bupati ini bareng-bareng bangun Bluro bersama-sama ulama umarok, dan kemudian menawarkan pendopo kabupaten untuk ngaji, itu merinding Pak saya. Jadi merinding, jadi luar biasa. Dan ini mudah-mudahan menjadi momentum atau menjadi sarana terciptanya kerukunan kita umat Islam di Kabupaten Blora dan seluruh masyarakat di Kabupaten Blora. Terus kemudian tadi disampaikan MTA harus punya peran. Alhamdulillah ini sekalian saya jelaskan pada malam hari ini karena ini perdana, bahwa Majelis Tafsir Al-Quran sebagaimana program dari Majelis Tafsir Al-Quran Pusat, bahwa tujuan Majelis Tafsir Al-Quran itu didirikan untuk betul-betul mempelajari, memahami tuntunan Allah dan Rasul-Nya, kemudian diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam bingkai kebersamaan, sehingga beberapa kolom atau hal-hal yang sifatnya itu dibutuhkan dalam kegiatan sosial kita sudah ambil peran Pak. Alhamdulillah. Pernah terjadi kemarau yang agak panjang di Blora, terutama Blora bagian selatan itu yang paling banyak. Itu kita juga pembagian air bersih Pak, untuk dropping air bersih yang alhamdulillah semuanya itu dari swadaya warga ngaji sendiri. Kita didorong sebagaimana hasil dari kajinya untuk bi'amwalikum wa anfusikum, yang dulu ada berapa ratus tangki, yang 260 tangki Pak, termasuk kemarin yang khusus mengalami kekeringan di Cepu ya, cabang Cepu yang disentralkan di Cepu itu yang mengalami kekurangan air bersih. Berapa Pak Nur Salim? 67 tangki. 67 tangki Pak, sampai datangnya hujan sehingga masyarakat sudah tidak membutuhkan lagi karena sudah cukup ya untuk kebutuhan air bersih. Dan juga kita melaksanakan donor darah rutin bekerja sama dengan PMI Pak. Jadi sudah berjalan sejak adanya Majelis Tafsir Al-Quran di Blora berdiri, kita mengadakan kegiatan donor darah secara rutin. Yang program baru ini tiap-tiap cabang di Kabupaten Blora, alhamdulillah ada 13 cabang di Kabupaten Blora dari 16 kecamatan dan 5 binaan. Insya Allah nantinya tiap-tiap cabang sudah ada kajian Majelis Tafsir Al-Quran. Terus kemudian baru saja kemarin kita juga melaksanakan kegiatan sosial bekerja sama dengan TNI Polri, TMMD Pak Bojo ya, di Dukuh mana kemarin? Lantungan, Pelantungan ya, sampai selesai Pak. Jadi apa yang memang dibutuhkan di masyarakat, kita siap bekerja sama dengan pemerintah, kita siap bekerja sama dengan elemen masyarakat manapun, organisasi, ormas, ya, dan tokoh-tokoh agama manakala membutuhkan
kaitannya dengan bersama-sama untuk membangun Bluro. Insya Allah kita siap. Ini Majelis Tafsir Al-Quran. Dan untuk minggu yang kelima dari perdana diawali dari saudara kita Nadine, kemudian yang kedua saudara kita Muhammadiyah, kemudian yang kemarin dari LDI dan sekarang di MTA. Yang kelima untuk supaya menunjukkan bahwa kita ini betul-betul bersaudara, sebagaimana ayat yang dibacakan tadi, bahwa kita ini bersaudara dan tidak ada masalah, Pak. Kita menganggap saudara kita yang lain di Nahdien, di Muhammadiyah, LDI, semua itu adalah saudara kita, dan kita dari Majelis Tafsir Al-Quran siap ngaji dalam minggu kelima itu bersama-sama. Ya, demikian perkenalan kami dari Majelis Tafsir Al-Quran. Kemudian menginjak kepada materi, ya. Ini materi rotok santai, gitu, rotok santai. Ya, Bapak saudara semuanya, ini materinya ikhlas dalam beramal. Ini tadi bapak-bapak dari rumah istrinya sudah ridho, sudah seneng jenengan berangkat ke sini, atau ada yang brutal, Pak? Seneng ya? Buat diganggu, betul ya? Ya, jadi kajian Majelis Tafsir Al-Quran ini Bapak Junaidi itu biasanya ada bacaan Al-Quran diikuti bersama ini, karena tadi waktu gitu sehingga disingkat. Terus kemudian kajiannya kalau di cabang-cabang itu yang menghadapi materi seperti yang disampaikan pada malam hari ini, ada materi, kemudian ada tanya jawab begitu. Tapi ini karena sifatnya perdana, ini belum ada tanya jawab, disimak dulu karena ini tulisannya bersambung, katanya ditulis bersambung ya. Jadi nanti kalau bersambung insya Allah kedepannya ada tanya jawab, mungkin hal-hal yang dalam materi disampaikan itu perlu untuk dipertanyakan atau ingin diketahui gitu. Jadi materinya ikhlas, ini betul-betul penjenengan hadir ke sini ikhlas ya Bapak tadi untuk ngaji ya. Kalau belum ikhlas, tasqihun niyah ya. Jadi luruskan niat ya, luruskan niat, rubah ya supaya betul-betul ikhlas ya, biar menjadi kebaikan ya, supaya menjadi kebaikan. Kalau tidak ikhlas rugi ya, direwangi duduk di sini tidak ikhlas gitu ya, tidak ikhlas. Kemudian definisi ikhlas itu sendiri ya, ada 3 kata dari definisi ikhlas itu, yaitu lillah, billah, fillah ya. Ikhlas itu lillah, billah, fillah ya. Lillah bahwa apapun aktivitas hidup kita Bapak dan saudara semuanya ya, apa yang kita lakukan itu harus mardhatillah, harus mencari ridho Allah ya. Dalam rangka mencari ridho Allah, karena Allah. Kalau semuanya karena Allah akan jadi kebaikan, kebaikan fid dunya wal akhirah ya. Kalau semuanya mencari ridho Allah, tujuannya itu. Ada lagu tahun 90-an tuh Pak Junaidi ya. Yang itu dulu ya, saya masih kecil itu ya, saya masih kecil. Ini apa itu? Pahala itu pahala, atau bagaimana itu? Ibadah ya. Ini ibadah, itu ibadah, di mana-mana ada ibadah. Menuntut ilmu, mencari nafkah, makan minum, tidur di rumah. Bagi yang beriman semua jadi ibadah. Ya, rada lali karena memang saya masih kecil waktu itu Pak. Jadi semuanya bernilai ibadah. Kalau kita lillah, ya apapun yang kita lakukan itu. Ini tadi di Mas Adi mana nih yang suruh baca Quran itu, surat Al-An'am 162. Mana Mas Adi, mana Mas Adi? Mana negeri ini? Ya tugas sudah. Ini menunjukkan metode atau gaya
ngajinya MTA Pak ini seperti itu. Jadi dibuka surat Al-An'am 162. Surat Al-An'am surat ke-6 ayat 162. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi di dalam ayat ini kita semuanya sudah pernah mendengar, bahkan hafal dalam surat Al-An'am ayat 162. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi lillahi rabbil alamin, inna sholati, sholatku lillahi rabbil alamin, ya, wa nusuki, ibadah nusukku lillahi rabbil alamin, wa mahyaya, aktivitas hidupku lillahi rabbil alamin, wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kalau semuanya lillah, jadi sebenarnya kebaikan itu tidak hanya terletak pada kiai yang ceramah gitu ya, atau santri-santri yang belajar, tapi panjenengan semuanya, siapa saja yang aktivitas hidupnya untuk mencari ridha Allah, itu akan mendapatkan nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus lillah? Karena memang kita hidup di dunia ini tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti akan kembali kepada Allah semuanya. Akan kembali kepada Allah semuanya. Tujuannya untuk beribadah. Maka kalau tidak lillah, rugi. Tidak ada manusia yang kekal hidup di dunia ini. Tidak ada manusia hidup selamanya. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, senang atau tidak senang, kalau waktunya sudah datang, terima. Tidak bisa menolak. Tidak bisa menolak. Tujuan hidup kita di dunia ini, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk beribadah. Alhamdulillah, beliau Pak Bupati dan juga tentunya dari beliau para pejabat, ya, pemerintah Kabupaten Blora, tanpa beliau yang hanya menguatkan bisikan, tidak akan muncul ide, tidak akan muncul harapan keinginan yang luar biasa yang sudah dilaksanakan sampai malam hari ini. Tidak mungkin. Ini karena beliau yang luar biasa, ya, sehingga terwujud keinginan beliau untuk menggunakan pendopo kabupaten mengaji. Insya Allah ini menjadi pemula, atau beliau itu orang yang pertama, dan akan diikuti oleh kabupaten-kabupaten yang lain, yang kemudian, ya, negeri ini menjadi barokah karena daerah atau wilayah di pemerintahan di situ digunakan, di samping aktivitas kerja beliau yang luar biasa sibuknya, tapi di sisi lain digunakan untuk ngaji, gunakan untuk ngaji. Kemudian saudaraku semuanya, tadi disampaikan Blora, ya, di mana harapannya Blora unggul, ya, dalam, ya, berdaya saing, ya, terhadap yang lain. Insya Allah
Ya insya Allah kalau yang seperti ini dilestarikan, yang seperti ini diteruskan, dijaga, pasti Allah akan berikan perubahan yang luar biasa. Karena mengutamakan juga urusan-urusan ukhrawiyah, urusan-urusan yang kaitannya dengan pahala, yang kaitannya dengan sesuatu yang belum bisa dilihat tetapi bisa, karena ada keimanan dalam dirinya, karena tumbuh karena ada keimanan. Dan sebagaimana di dalam Al-Quran Allah juga perintahkan, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Jadi mengutamakan urusan-urusan akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya. Kemudian tidak ditinggalkan urusan-urusan dunia. Ini menunjukkan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Saudara-saudara semua, sesuatu yang tidak bisa dipisahkan. Kalau ingin sukses dalam urusan dunianya, maka tidak boleh meninggalkan urusan akhirat. Dan luar biasa, beliau mengawali kegiatan atau punya ide untuk Blora Ngaji ini juga beriringan peringatan hari yang luar biasa, di mana bertepatan tanggal 18 Oktober 12 Rabiul Awal, hari kelahiran Maulid Nabi kemarin baru diperingati. Kemudian 22 Oktober hari santri juga diperingati hari santri. Kemudian kemarin hari ini bisa dikatakan 10 November hari pahlawan. Luar biasa. Dan kemerdekaan kita Indonesia ini diabadikan dalam konstitusi, dalam undang-undang kita, bahwa kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, diakui oleh para pendiri bangsa, dan diantaranya adalah para alim ulama yang memperjuangkan kemerdekaan ini. Kalau taruhlah saya menyetir atau mengambil dalil di dalam Al-Quran terhadap bangsa kita Indonesia, kalau ingin diberkahi Allah karena kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah, di dalam surat Ali Imran ayat 123. Dalam surat Ali Imran ayat 123, walaqad nasarakumullah bi badri wa antum adillah. Aku telah memberikan kemenangan kepadamu dalam peperangan Badar, wa antum adillah. Padahal kamu dalam keadaan lemah, seperti sama persis sebagaimana bangsa kita yang konon dalam keadaan lemah, senjatanya saja terkenal bambu runcing melawan senjata yang modern. Tapi karena kebersamaan, karena persatuan, karena didorong oleh keimanan, akhirnya apa? Allah berikan kemerdekaan terhadap bangsa kita. Wa antum adillah, sedangkan dalam keadaan lemah. Maka perintahnya Allah SWT, fattakullah, maka kamu bertakwalah kepada Allah. Maka syaratnya negeri ini diberkahi oleh Allah SWT supaya bertakwa kepada Allah SWT, dan ini dilakukan oleh bupati kita. Di samping kita juga dalam bersama-sama bersaing untuk meningkatkan kualitas dalam berbagai sendi, dalam kemudian diiringi dari kualitas itu tadi, kemampuan itu tadi, ketakwaan kepada Allah SWT. Berarti melanjutkan, tidak hanya sebagai penikmat kemerdekaan, tapi melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa. Fattakullah, maka bertakwalah kamu kepada Allah, la'allakum tashkurun, sehingga kamu bisa bersyukur, supaya kamu bersyukur. Maka bangsa ini kalau mau bersyukur, dia harus bertakwa kepada Allah SWT. Kembali kepada apa yang saya sampaikan, saudara-saudaraku semuanya, terkait dengan ikhlas yang tadi saya sampaikan, lillah, kemudian billah. Jadi kalau kita ingin senantiasa mendapatkan keberkahan, ingin senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah, maka billah, kita mohonnya pertolongan hanya kepada Allah SWT. Kita selalu senantiasa memohon pertolongan
kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah yang berkehendak, Blora dengan segala permasalahannya, Blora dengan segala kekurangannya, keterbatasannya, problem, masalah dari bupati-bupati sebelumnya sampai sekarang, mungkin ada PR yang belum terselesaikan atau kalah dengan daerah-daerah yang lain, tetapi ketika memohon pertolongan kepada Allah, kemudian Allah ridho karena dengan jalan memohon pertolongan dengan jalan seperti pada malam hari ini, insya Allah bagi Allah mudah, maka Blora nanti akan diberkahi Allah SWT. Saya bacakan di dalam Al-Quran surat Fatir ayat 2, luar biasa. Ma yaftahillahu linnafsi birrahmatin fala mumsikalaha. Apa saja yang dikehendaki Allah kepada seseorang berupa rahmat, sesuatu yang dianugerahkan kepada manusia berupa rahmat yang dikehendaki Allah, fala mumsikalaha, maka tidak ada yang bisa menahannya kalau Allah menghendaki. Jadi jalannya Allah, kita berharap kepada Allah, Allah menghendaki, kemudian Allah menghendaki, manusia tidak bisa menahan kehendak Allah. Tetapi yang kita takutkan, ayat selanjutnya dari ayat tersebut selanjutnya adalah wa ma yumsik. Kalau Allah menahan, ini yang luar biasa. Kalau Allah menahan, kalau Allah menahan, fala mursilalahu min ba'di. Tidak ada yang bisa melepaskan sesudah itu. Kalau Allah itu menahannya, maka yang kita takutkan kalau Allah menahan. Sebenarnya kita sudah berusaha untuk maju, berusaha untuk baik, tetapi nilai-nilai kedekatan kepada Allah yang tidak dilakukan sehingga Allah tidak ridho, Allah tahan, tidak bisa, Pak. Manusia itu lemah. Perubahan itu atas dasar kehendak Allah SWT. Tapi bagi Allah, kalau Allah berkehendak, tidak ada yang bisa menghalang-halangi kehendak Allah. Dikuatkan di dalam surat Ali Imran ayat 160. Yang surukumullah fala ghaliba lakum. Jika Allah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Ayat ini luar biasa. Kalau kita mengimani dengan benar-benar, kalau Allah menolongmu, maka tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Karena Allah yang maha besar, Allah yang maha pemelihara, Allah yang maha kuasa, Allah yang memiliki semuanya. Yang ada di jagat raya, langit, bumi, semua dalam kuasaan Allah. Kalau Allah menolongmu, tidak ada yang bisa mengalahkan kamu. Tetapi sebaliknya, Bapak dan Saudara semuanya, wa yakhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di. Kalau Allah tidak menolong kita, jika Allah tidak menolongmu, maka siapa yang bisa melepaskan sesudah itu? Siapa yang bisa menolong sesudah itu? Tidak ada yang bisa menolongnya. Karena Allah itu tidak memberikan pertolongan, tidak ada yang bisa. Maka betul, di samping ada usaha sungguh-sungguh menjadikan Blora ini maju, maka luar biasa dari beliau Pak Bupati dan juga beliau-beliau yang dari pemerintah Kabupaten Blora ini mengajak kita semuanya, ayo bareng-bareng bangun Blora. Ketika kita dalam perjalanan ingin bangun Blora, tetapi ada di dalam hati kita, niat di dalam diri kita ini sesuatu yang tidak baik, apalagi satu dengan yang lain. Dalam hati kita ada kebencian, ada kedengkian, ya, permusuhan yang berkepanjangan sebagaimana umat-umat yang terdahulu, maka yang ada adalah kehancuran. Kita tidak akan menjadi baik. Kita akan lemah karena kita tidak bersatu, dan Allah pun juga karena tidak ridho, Allah tidak akan turunkan keberkahan. Tetapi kalau Allah turunkan berkah, karena tadi fattaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah, barakatim minas samai wal ardh, bukakan berkah, pintu berkah dari langit maupun dari bumi. Yang kita takutkan ayat itu selanjutnya, walakin kadzabu. Kalau kita mendustakan, akan tetapi mereka umat-umat terdahulu itu mendustakan. Nah, dimakan yang sibuk, diberikan oleh Allah itu timpakan kepadanya azab. Maka saudara-saudara semuanya, juga dari jajaran pemerintah ya, Kabupaten Blora, apapun
yang ada, ya, bencana, musibah yang terjadi di mana-mana, misalkan ada musibah, itu Allah ridho. Allah ridho. Kalau kita melakukan hal-hal yang diridho oleh Allah, hal yang baik, Allah tidak ingin manusia yang ada di atas bumi ini celaka, maka ditahan oleh Allah SWT. Ketika akan datang bencana, maka bluro dilewati. Nah, yang lain kalau ingin dilewati itu seperti bluro, ya, itu seperti bluro. Jadi pendopo tinggal ngaji, ya, ada angin topan, puting beliung, ada bencana apa saja sunat, lewat bluro dilewati. Kenapa? Penduduknya berusaha untuk taat kepada Allah SWT. Taat kepada Allah SWT. Kemudian yang lain mengikuti, yang mengawali dari beliau-beliau ini. Kalau dalam Al-Quran disebutkan itu sabiquna awaluna minal muhajirina wal ansor. Sabiqul awalin, orang yang pertama-tama. Kalau di dalam hadis disebutkan orang yang mengawali kebaikan terus, Pak, dapat kebaikan terus. Kita dapat kebaikan. Ya. Dari orang-orang yang mengikuti, kabupaten yang lain mengikuti, kabupaten yang lain mengikuti, lalu dapat kebaikan. Karena yang memulai dari Pak Bupati dan para pejabat-pejabat di Kabupaten Blora, berkahnya nanti luar biasa, Insya Allah. Insya Allah, Allah menghendaki, sangat mudah itu bagi Allah untuk mempersingkat waktu ini. Saudara semuanya, karena ini tadi banyaknya yang disampaikan, yang saya yang terakhir, ya, kemudian tidak terlalu lama yang tadi saya sampaikan, fillah. Ya, fillah ini termasuk yang kita lakukan ngaji, ya, itu untuk mengerti tuntunan Allah SWT, aturan-aturan Allah SWT, ini perintah, ini larangan, ya, dan juga menerima takdir ketetapan Allah SWT. Ya, insya Allah kalau kita ini mau belajar, kemudian dalam belajar itu kemudian kita memahami dari isi kandungan Al-Quran dan sunnah-sunnah Nabi, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada yang bertentangan dengan manusia, baik manusia itu dia Islam atau tidak Islam. Karena Islam ini rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alaminnya tidak kelihatan, itu karena perilaku manusianya sendiri. Umat Islam yang jauh tidak mengamalkan isi kandungan Al-Quran itu sendiri, petunjuk Rasulullah yang ada dalam sunnah Nabi itu sendiri. Kalau umat Islam ini betul-betul mengamalkan petunjuk Allah, pasti fitrahnya manusia menerima kebenaran. Terus yang menerima kebenaran, mungkin kalau awal-awal yang belum mengerti mungkin wajar, ya. Tapi sesudah ngerti, oh begitu Islam. Islam diantaranya hadis Rasulullah yang luar biasa. Kalau kita terapkan, ya, silman kotoaka, sambung orang yang mutus hubungan dengan kamu. Jadi mutus disuruh nyambung, luar biasa ini. Dan ini tidak banyak yang mampu mengamalkan ini. Tapi ketika kita sebagai santri, ketika kita sebagai orang yang ngaji, kita tahu tuntunan, ini adalah target yang harus tercapai. Orang yang mutus kita harus kita sambung. Ya, jangan sampai orang putus kita ikut menjauh, kita putus. Ya, akhirnya apa? Terputus semuanya dari rahmat Allah, kedua-duanya. Nabi sendiri sudah menunjukkan, ya, beliau sebagai uswah hasanah dalam surat Al-Ahzab ayat 21 tadi. Beliau uswah hasanah. Kemudian orang-orang yang putus disambung. Wati man haramaka, memberi orang yang tidak suka, memberi. Wa'fu aman maka maafkan orang yang mendolimi kamu. Amalkan hasil yang sudah kita ketahui. Begitulah petunjuk Islam. Insya Allah kalau semua umat Islam, ya, merujuk kepada sunnah-sunnah Rasulullah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana sunnah beliau, kita amalkan, Islam betul-betul dirasakan sebagai rahmatan lil alamin. Rahmat. Karena kita tidak diajarkan untuk berperang, kita tidak diajarkan untuk bermusuh-musuhan, kita tidak dibenarkan mendolimi, apalagi sesama muslim, kepada siapapun manusia yang di luar Islam pun kita diperintahkan untuk berbuat baik, berlaku adil kepada mereka semuanya, selama mereka tidak memusuhi, selama mereka tidak
mereka mualaman, itu adalah mereka berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan itulah Islam. Bapak dan saudara semuanya, pada kesempatan malam hari ini saya betul-betul saya ungkapkan dengan perasaan yang sangat gembira, sangat berharap sesuatu kemuliaan yang luar biasa dari Pak Bupati dan semua pejabat pemerintah di Kabupaten Blora menjadikan pendopo ini tempat untuk ngaji, ya, untuk ngaji. Berkahnya nanti akan diturunkan Allah. Kalau berkah sudah turun, siapa yang bisa menghalangi kehendak Allah? Berkah sudah turun. Maka ini saya sangat bersyukur sekali dan mudah-mudahan beliau semuanya, ya, Pak Bupati, pejabat pemerintah Kabupaten Blora diberikan kesehatan, umur panjang, keberkahan, kebahagiaan dalam rumah tangganya. Sudah melakukan hal yang sangat luar biasa. Dan juga kita semuanya nanti berkahnya akan kita rasakan para penduduk masyarakat di Kabupaten Blora, dan akan membawa nilai positif, akan merangsang, ya, apa yang dilakukan ini kepada kabupaten-kabupaten yang lain untuk menjadikan Blora, menjadikan kabupaten atau pemerintah ini, ya, tempat sebagai tempat untuk ngaji di samping dalam kegiatan-kegiatan pemerintah yang lain. Bapak Junaidi, ya, dan juga Bapak dari perwakilan Kemenag Imam, ya, Sofyan, ya, dan juga dari saudara kita DI, ya. Sebenarnya saya ingin berbicara banyak, ya, tapi karena berhubung di jamnya berjalan terus, ya, banyak tadi, ya, yang, ya, disampaikan atau kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan. Tidak ada baiknya kalau saya terusnya menyampaikan ini, ya. Saya, ya, selaku ketua perwakilan MTA Blora sekali lagi sangat mendukung kegiatan ini, dan saya beserta saudara-saudara saya yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran akan senantiasa mengajak untuk mendoakan para pejabat-pejabat pemerintahan kita supaya mereka senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga senantiasa berdoa dengan berawal kegiatan yang seperti ini menjadikan Blora maju, bersama-sama dibangun dengan para ulama, para ormas agama, lintas agama, kemudian nanti kita akan menjadi contoh bagi kabupaten-kabupaten yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'wat. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nari wa min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil masiihid dajjal. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma inni as'aluka husnal khotimah. Allahumma rzuqni taubatan nasuha qabla al-maut. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.